Assalamualaikum sahabat Baku Hantam. Saya ingin menceritakan pada tahun 1988 di sebuah kota kecil yang terletak di Los Angeles, hiduplah sepasang suami istri Kristen yang taat, John dan Maria. Mereka telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Namun setelah bertahun-tahun berdoa dan berharap, mereka belum juga dikaruniai keturunan. Keinginan mereka untuk memiliki anak yang sehat dan penuh berkah begitu kuat, dan mereka terus berdoa tanpa henti, meyakini bahwa suatu saat Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Akhirnya, doa mereka terkabul. Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat yang mereka beri nama Michael. Kehadiran Michael membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi keluarga ini, seolah-olah seluruh dunia mereka berubah menjadi lebih indah dan penuh cahaya. Michael bukan hanya anak pertama mereka, tetapi juga hadiah Tuhan yang mereka nantikan selama ini. Dengan rasa syukur yang mendalam, John dan Maria mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembaptisan Michael, yang dianggap sebagai upacara sakral dalam tradisi Kristen. Pembaptisan adalah momen penting untuk menghapus dosa asal dan menyucikan bayi yang baru lahir. Keluarga dan teman-teman mereka berkumpul untuk merayakan hari yang istimewa itu. Gereja mereka pun dipenuhi oleh jemaat yang datang dengan penuh sukacita untuk menyaksikan momen sakral tersebut. Hari itu, mereka berharap Michael akan diberkati dengan kasih Tuhan dan memulai hidup baru sebagai seorang anak Tuhan yang saleh. Jangan kemana-mana, simak video selanjutnya agar kalian tidak salah kepahaman. Hari itu, gereja dipenuhi oleh umat yang khusyuk. Semuanya hadir dengan niat baik dan penuh rasa syukur. Pastor James, yang telah memimpin gereja mereka selama bertahun-tahun, memulai upacara dengan penuh khidmat dan kesungguhan. Semua orang yang hadir tampak tenang dan terhormat, mendengarkan doa-doa yang dilantunkan dengan hati yang penuh harap. Mereka semua berdoa bersama, memohon agar Michael tumbuh menjadi anak yang saleh dan diberkati oleh Tuhan. Suasana di gereja itu sangat damai, penuh dengan rasa terima kasih atas kelahiran Michael yang membawa kebahagiaan luar biasa bagi keluarga mereka. Jemaat merasakan kehangatan spiritual yang mengisi ruangan, seolah-olah dunia ini sejenak berhenti berputar, memberi ruang untuk momen yang penuh makna. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Pastor James dengan lembut mengangkat tangan dan siap menyiramkan air suci ke kepala Michael, sebuah simbol penyucian dan pembebasan dari dosa asal. Semua mata tertuju pada bayi kecil yang terbaring di tangan ibunya, penuh harapan dan rasa cinta. Namun, saat air suci hampir menyentuh kulit bayi yang mungil itu, sebuah peristiwa yang tak terduga terjadi. Michael, yang masih bayi dan seharusnya belum bisa berbicara, tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang sangat jelas dan penuh makna. Allah Muhammad. Kejadian ini begitu mengejutkan, sehingga seluruh jemaat terdiam. Tidak ada yang bisa bergerak atau berkata-kata sejenak. Keheningan menyelimuti gereja. Semua orang, dari yang muda hingga yang tua, terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Kata-kata itu terdengar begitu jelas, seolah-olah Michael sedang berbicara dengan penuh kesadaran, padahal dia masih bayi yang belum tahu apa-apa. Jemaat di gereja itu saling memandang satu sama lain, kebingungan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menatap satu sama lain dengan wajah penuh tanya. Beberapa orang mulai merasakan ketegangan di udara, sementara yang lain merasa cemas dan bahkan takut. Apa arti dari kata-kata itu? Mengapa Michael mengucapkannya? Apakah itu hanya kebetulan atau ada pesan yang lebih dalam yang harus mereka pahami? Sebagian jemaat mulai berbisik-bisik, saling bertanya, dan mencari penjelasan. Ada yang merasa terguncang oleh kejadian itu, sementara yang lain mulai mempertanyakan iman mereka. Pastor James sendiri tampak tertegun, tidak tahu bagaimana melanjutkan upacara tersebut. Ia mencoba untuk tetap tenang, namun raut wajahnya menunjukkan kebingungannya yang mendalam. Jemaat yang hadir tidak tahu bagaimana harus merespons. Dalam kebingungannya, mereka hanya bisa terdiam, mencoba mencerna kejadian luar biasa yang baru saja terjadi. Seiring waktu, kekacauan mulai muncul. Beberapa orang mulai merasa cemas, merasa bahwa ini adalah sebuah ujian bagi iman mereka. Ada yang bertanya-tanya apakah ini pertanda atau peringatan dari Tuhan. Ada yang merasa terkejut dan mulai meragukan keyakinan mereka.
Suasana yang awalnya khusyuk dan penuh rasa syukur kini berubah menjadi penuh ketegangan dan kebingungan. Semua orang ingin tahu jawaban, tetapi tak ada yang bisa memberikan penjelasan yang pasti. Kejadian ini membuat mereka bertanya-tanya, apakah ada makna yang lebih dalam yang tersembunyi di balik kata-kata Michelle? Dan yang lebih penting lagi, apakah ini sebuah petunjuk yang harus mereka hadapi dan pahami? Reaksi pertama yang muncul adalah ketidakpercayaan yang luar biasa. Pastor James, yang biasanya dikenal sebagai sosok yang tenang dan bijaksana, kini tampak bingung dan terguncang. Ia berdiri terpaku sejenak, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam pikirannya, ia mencoba mencari penjelasan rasional untuk peristiwa yang tak terduga ini. Tetapi, kata-kata yang keluar dari mulut Michelle seakan-akan mengguncang seluruh keyakinan yang ada dalam dirinya. Ia telah memimpin ribuan upacara sakral sebelumnya, tetapi belum pernah ada hal seperti ini. Allah Muhammad. Kata-kata ini berputar-putar di benaknya, menantang segala yang selama ini ia yakini tentang dunia dan keyakinannya. Jemaat yang hadir mulai berbisik-bisik, saling bertanya-tanya, mencoba mencari penjelasan. Sebagian besar dari mereka masih tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka memandang satu sama lain, mencoba mencari penghiburan dalam kebingungan. Ada yang merasa cemas, ada yang merasa takut, dan beberapa orang mulai meragukan iman mereka. Apakah itu hanya kebetulan? Pikir beberapa orang, sementara yang lain bertanya-tanya, apakah ini suatu tanda? Keheningan yang sebelumnya menenangkan kini berubah menjadi ketegangan yang semakin mendalam. Beberapa orang merasa bahwa ini adalah ujian bagi iman mereka, dan mereka mulai merasakan gelombang ketakutan yang tak terjelaskan. Hati mereka dipenuhi oleh keraguan. Apakah ini peringatan, ataukah ini hanya sebuah kebetulan yang tak masuk akal? Pastor James, meskipun berusaha untuk tetap tenang, jelas terlihat terombang-ambing oleh kebingungannya. Ia berusaha melanjutkan upacara, tetapi kata-kata Michelle terus menggema dalam pikirannya. Apa arti dari kata-kata itu? Tanya Pastor James dalam hati, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Namun, semakin banyak pertanyaan yang muncul, dan semakin dalam kebingungannya. Mungkin ini sebuah pesan dari Tuhan yang lebih besar, yang harus dia pahami. Namun, seperti yang dialami jemaat, tidak ada yang tahu pasti. Di tengah kerumunan, perasaan ketegangan semakin meningkat, dan semuanya seolah-olah mengarah pada satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Di tengah ketegangan yang melanda gereja, semua mata tertuju pada Michelle, yang tak tahu apa yang baru saja ia katakan. Wajahnya yang polos tanpa ekspresi justru menambah kesan misterius di momen itu. Seolah-olah Michelle, yang tidak mengerti apa yang baru saja ia ucapkan, justru menjadi pusat perhatian dunia. Jemaat di gereja itu merasa seolah berada dalam sebuah ruang yang penuh dengan pertanyaan tak terjawab, dan mereka hanya bisa menunggu, menatap anak kecil itu dengan penuh ketidakpastian. Michelle, bayi yang seharusnya hanya menangis atau tertawa, kini menjadi simbol kebingungan dan ketegangan yang luar biasa. Semakin lama, semakin banyak orang yang merasa tergerak oleh perasaan campur aduk. Kebingungan, ketakutan, rasa ingin tahu, dan bahkan kecemasan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada yang mulai bergumam dengan kata-kata doa, sementara yang lain merasakan ketegangan spiritual yang sangat kuat. Pada titik ini, gereja yang tadinya dipenuhi dengan ketenangan kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan perasaan yang bertentangan. Semua orang ingin tahu apa yang harus mereka percayai sekarang. Apakah ini ujian iman mereka? Atau mungkin kejadian ini membawa makna yang lebih besar yang harus mereka pahami? Jemaat tersebut kini terperangkap dalam keraguan, namun tidak ada satupun di antara mereka yang tahu jawaban pasti. Beberapa hari setelah kejadian mengejutkan itu, John dan Maria merasa terombang-ambing. Pikiran mereka terus dipenuhi oleh apa yang telah terjadi di gereja, dan kejadian tersebut seakan menghantui mereka dalam setiap langkah. Malam-malam mereka tidak lagi tenang, tidur mereka terganggu oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mereka berusaha mencari kedamaian, namun ketegangan batin yang mereka rasakan justru semakin membebani hati mereka. Apa makna dari kata-kata Michelle? Mengapa hal itu terjadi? Mereka merasa harus mencari jawaban yang lebih dalam, yang tidak hanya datang dari satu sisi keyakinan. Setelah beberapa hari merenung, mereka memutuskan untuk bertemu dengan beberapa tokoh agama
baik dari kalangan Kristen maupun dari agama lain, untuk mencari penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Mereka ingin memahami lebih dalam mengenai makna dari kata-kata Allah Muhammad yang diucapkan oleh Michelle, dan apakah ini memiliki arti yang lebih besar. Selama beberapa minggu berikutnya, mereka mulai menggali pengetahuan baru tentang Islam, mempelajari ajaran-ajarannya dengan hati yang terbuka. Meskipun mereka tetap teguh pada keyakinan Kristen mereka merasa perlu untuk lebih menghargai dan memahami ajaran-ajaran agama lain. Mereka mulai melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan menyadari bahwa kebenaran bisa datang dalam berbagai bentuk. Michelle, yang sebelumnya dianggap hanya sebagai bayi yang tidak tahu apa-apa, kini menjadi simbol perubahan yang besar bagi orang tuanya. Kehidupan mereka, yang dulunya berjalan dengan cara yang biasa, kini dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dan pencarian spiritual yang mendalam. Kejadian di gereja, yang pada awalnya membuat mereka bingung dan terpecah, mulai membawa kedamaian dalam hati mereka. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang harus mereka terima, meskipun mereka tidak sepenuhnya memahaminya. Perlahan, mereka mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa kebenaran bisa datang dari berbagai sumber. Dan terkadang, apa yang kita anggap sebagai perbedaan justru mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Waktu terus berlalu dan Michelle tumbuh menjadi seorang anak yang penuh kasih, rasa ingin tahu, dan kebijaksanaan melebihi usianya. John dan Maria, meskipun tetap teguh pada keyakinan Kristen mereka, merasa lebih damai dan terbuka terhadap agama lain. Mereka tidak lagi melihat perbedaan sebagai penghalang, melainkan sebagai kesempatan untuk memperdalam iman dan pengetahuan mereka. Michelle, meskipun masih kecil, telah menjadi simbol penting dalam hidup mereka. Kehadiran dan kata-katanya telah mengubah cara pandang mereka terhadap dunia dan terhadap agama. Mereka memutuskan untuk mengajarkan kepada Michelle nilai-nilai toleransi, rasa hormat terhadap semua agama, dan pentingnya cinta kasih kepada sesama tanpa memandang latar belakang atau keyakinan. Mereka mengajarkan bahwa kebenaran tidak hanya satu, tetapi bisa datang dalam berbagai bentuk dan perjalanan hidup. Bagi John dan Maria, kejadian di gereja itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pesan yang mengingatkan mereka untuk lebih mendalam mencari makna hidup, untuk lebih terbuka terhadap perbedaan, dan untuk selalu mencari cinta kasih dalam setiap langkah. Michelle tumbuh besar dalam keluarga yang saling menghormati dan mencintai, dan bersama-sama mereka menjalani hidup penuh kedamaian, pengertian, dan penghargaan terhadap keberagaman. Kejadian tersebut telah membawa perubahan yang dalam, bukan hanya pada mereka, tetapi juga pada orang-orang yang mereka temui. Di mata John dan Maria, Michelle bukan sekadar anak mereka. Ia adalah simbol harapan, perdamaian, dan penerimaan.